Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi strategi perawatan naskah kuno, pengalaman masyarakat pernaskahan Nusantara. Pokok pembicaraan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah pembuka, kemudian naskah Nusantara, perawatan naskah kuno, dan penutup. Pada bagian pembuka, pengertian naskah. Naskah itu merupakan tulisan tangan yang berusia lebih dari 50 tahun. Dan Manasya merupakan salah satu organisasi profesi pernaskahan Nusantara yang beranggotakan para profesional, dosen, peneliti, peminat naskah yang berkecimpung di dalam pernaskahan Nusantara. Istilah perawatan lebih cenderung pada usaha untuk memelihara naskah, menjaga naskah agar naskah bisa berusia panjang. Naskah di dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 92 disebutkan bahwa naskah merupakan benda cagar budaya yang dilindungi keberadaannya dan tidak diperdagangkan. Kemudian di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010, naskah juga diperkuat kembali menjadi benda cagar budaya yang dilarang diperjualbelikan. Kemudian di Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, naskah juga menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi perpustakaan untuk menyelamatkan naskah Nusantara. Di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 ditegaskan kembali tentang pemajuan kebudayaan, peran serta pemerintah daerah, baik kota, kabupaten, maupun provinsi untuk turut serta menyelamatkan keberadaan naskah-naskah kuno di Nusantara. Bila kita melihat pengalaman yang sudah ada, naskah kuno merupakan sumber pengetahuan yang menjadi bekal bagi pembentukan kebudayaan Indonesia. Setidaknya ada 11.300 naskah kuno yang sudah tersimpan di Perpustakaan Nasional. Dan terdapat lebih dari 10.000 naskah kuno berdasarkan catatan Masyarakat Pernaskahan Nusantara tahun 2018 yang masih tersimpan dan tersebar di seluruh Nusantara. Dengan demikian, Indonesia dikenal memiliki potensi khasanah naskah kuno yang cukup melimpah. Tentu saja, hal ini merupakan bagian terpenting dari pembentukan kebudayaan nasional. Naskah kuno di Indonesia merupakan sebuah problem dan tantangan tersendiri. Mengingat suhu udara dan temperatur yang sedemikian lembab, mengakibatkan naskah kuno itu terancam lapuk dan dimakan oleh usia. Minimnya aktivitas inventarisasi naskah dan digitalisasi naskah yang tersebar di wilayah Nusantara mengakibatkan minim sekali kajian yang ada dan terdokumentasi dengan baik. Semakin terbatasnya jumlah filolog atau ahli naskah Nusantara, ini juga menjadi tantangan tersendiri. Kemudian maraknya aksi perdagangan ilegal tentang naskah-naskah kuno yang lari ke luar negeri, terutama di negara jiran seperti Malaysia dan Brunei, ini juga merupakan dilema tersendiri. Beberapa sorotan media yang sempat memberitakan tentang naskah kuno juga cukup menggelitik banyak pihak. Ya. Manasya dalam hal ini mencoba untuk memfasilitasi, mempublikasikan, serta mengadvokasi tentang preservasi, pelatihan, dan penyelamatan naskah-naskah kuno. Keanggotaan Manasya sampai dengan hari ini lebih dari 300 orang yang terdiri dari berbagai suku dan berbagai negara, sampai juga ke mancanegara seperti Belanda, Jerman, Jepang, Inggris, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa melihat penelitian naskah kuno didominasi oleh naskah-naskah Melayu, naskah Jawa, dan naskah Sunda. Sementara naskah-naskah yang lain masih sangat minim sekali. Persebaran naskah kuno bila kita lihat di Nusantara, kita mengacu pada data BPS, setidaknya ada 1.340 etnik atau suku bangsa. Dan kita memiliki 1.158 bahasa. Namun data dari Badan Bahasa tahun 2016 menunjukkan bahasa yang dimiliki di Nusantara, bahasa daerah itu tinggal 646. Artinya apa? Dalam kurun waktu
6 tahun, bahasa daerah berkurang lebih dari 50%. Adanya aksara dan gelombang kebudayaan, pertama kita mengalami gelombang dari India yang masuk ke Nusantara, kemudian kita mengenal aksara Sangsekerta, aksara Palawa, membuat kita mengenal tentang kebudayaan tulis. Kemudian aksara dan gelombang kebudayaan Islam juga diserap dan dikembangkan menjadi aksara Jawi, yaitu aksara Arab yang menggunakan bahasa Melayu, dan aksara Pegon, aksara Arab kemudian menggunakan bahasa Jawa. Kemudian ketika era kolonialisme masuk dan berkembang di Indonesia, juga ada pengaruh aksara Latin yang sampai hari ini kita rasakan. Persebaran naskah Nusantara ada mulai dari Pulau Sumatera, kemudian di Jawa, di Bali, Lombok, Kalimantan, Bugis Makassar, Buton, Ternate, sampai dengan Papua. Artinya apa? Artinya bahwa naskah Nusantara memang betul-betul tersebar dari ujung barat sampai ujung timur Nusantara. Sebaran naskah Nusantara di dalam dan di luar negeri kita juga bisa melihat bahwa naskah-naskah Nusantara itu juga sekarang diburu ya menjadi barang koleksi, barang antik, barang langka. Ada setidaknya 28 negara yang berlomba-lomba untuk mendapatkan naskah. Dan yang paling getol untuk mendapatkan naskah adalah negara Malaysia dan Brunei Darussalam. Bahkan di depan keraton sendiri terjadi penjualan naskah yang sangat masif. Lembaga penyimpanan naskah memang secara statistik Indonesia menempati ranking yang pertama. Akan tetapi lembaga-lembaga ini tidak semuanya di-cover dengan pendanaan dari pemerintah. Sementara Perpustakaan Nasional sendiri yang menyimpan naskah-naskah Nusantara juga keterbatasan dana. Dalam tempo 1 tahun saja di 2017, Perpustakaan Nasional hanya mampu mengakuisisi atau membeli naskah sebanyak 214 naskah. Sementara di tahun 2018 hanya 41 naskah. 2019 Perpustakaan Nasional disibukkan dengan perpindahan kantor yang baru dari Salemba ke Merdeka Selatan. Kemudian di 2020 kita terdampak oleh COVID-19. Nah, dari jumlah koleksi perpustakaan di naskah di Perpustakaan Nasional, kertas yang digunakan untuk menulis naskah didominasi oleh kertas Eropa. Artinya apa? Bahwa kertas Eropa ini membutuhkan perawatan yang ekstra karena dia tidak tahan dengan kondisi temperatur, kelembapan udara yang sangat ekstrim. Berbeda dengan kertas deluang. Kertas deluang ini adalah kertas Jawa atau kertas Nusantara yang dia bisa bertahan dalam suhu ruangan tanpa perawatan sama sekali dalam waktu 200 tahun menurut penelitian Sakamoto. Kalau kita juga mencermati koleksi Perpustakaan Nasional dengan total keseluruhan jumlahnya 11.745 naskah, ini juga banyak naskah-naskah yang sudah terancam punah, artinya sudah lapuk. Maka perlu ada upaya untuk reproduksi naskah, penyelamatan naskah. Nah, tempat penyimpanan manuskrip Nusantara ada yang sifatnya kelembagaan berupa perpustakaan, museum, keraton, pesantren, surau, dan ada juga yang perseorangan, pemimpin agama, pemimpin adat, pewaris naskah, kolektor, pedagang. Kita bisa melihat betapa mirisnya penyimpanan naskah-naskah Nusantara yang di pribadi-pribadi tadi, di tempat-tempat pribadi tadi atau perseorangan tadi. Dia disimpan begitu saja, ada yang dimasukkan di dalam peti, ada yang dimasukkan di dalam karung, bahkan hanya ditumpuk di dalam lemari begitu saja, tanpa ada perawatan yang sungguh-sungguh. Intinya, perawatan naskah kuno itu meliputi aspek fisik naskah, dan aspek isi naskah. Maka perlu diperhatikan bagaimana supaya naskah ini bisa bertahan dan diwariskan untuk generasi yang akan datang. Isi naskah juga perlu dikaji, diungkap bagaimana relevansinya agar kearifan nenek moyang kita bisa terus dikembangkan, diberdayakan untuk
mengatasi permasalahan yang terjadi saat ini. Nah, kondisi umum perawatan naskah kuno juga kita kalau di koleksi-koleksi pribadi harus melakukan upacara tertentu sehingga naskah bisa dikeluarkan dari tempatnya. Ada sesaji tertentu yang harus kita bayar semacam mahar seperti itu untuk bisa membuka, untuk mengetahui apa isi naskah itu. Kita juga bisa melihat di Facebook, di Bukalapak, bahkan di eBay ada penawaran-penawaran penjualan naskah kuno dengan harga yang sangat fantastis, bahkan ditawarkan sampai 50 juta. Nah, ini juga sangat memprihatinkan. Ada undang-undangnya tetapi undang-undang itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Perawatan naskah kuno berdasarkan KBBI adalah upaya pengawetan, pemeliharaan, penjagaan, dan perlindungan. Konservasi adalah pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur agar tidak terjadi kerusakan dan kemusnahan. Sehingga di dalam upaya preservasi sebetulnya tercakup juga upaya konservasi. Preservasi terdiri atas preventive conservation, passive conservation, active conservation, dan restoration. Artinya, ketika upaya preventif konservasi naskah bisa dilakukan secara maksimal dan optimal, maka active conservation bisa diminimalisir dan restorasi pun bisa diminimalisir sehingga anggaran bisa digunakan untuk mengakuisisi naskah yang masih beredar di masyarakat. Preservasi naskah kuno ada yang sifatnya konservasi tadi, ada yang sifatnya restorasi, ada yang sifatnya digitalisasi, katalogisasi, dan riset. Di dalam riset kita juga menggunakan pendekatan ilmu filologi, pendekatan sejarah, pendekatan sastra, dan lain sebagainya. Pembuatan foto digital atau digitalisasi naskah memang merupakan tahap utama yang harus dilakukan ketika kita menjumpai naskah-naskah di masyarakat. Nah, ini ada beberapa contoh yang bisa kita lihat tentang digitalisasi naskah. Bahkan digitalisasi naskah yang dilakukan di masyarakat tetap kita laksanakan pada saat malam hari. Karena naskah tidak diperkenankan untuk kita bawa pulang atau pinjam ke kampus. Sehingga digitalisasi terpaksa harus dilakukan di TKP. Ini yang beberapa foto dokumentasi yang bisa dilihat. Dan ini ada beberapa contoh katalog yang bisa dibaca saat ini. Ada katalog Papua, naskah-naskah Papua. Ada menelusuri manuskrip di Tanah Jawa, ini adalah katalog yang saya buat, menelusuri, mendata, menginventarisir naskah-naskah kuno yang beredar di Solo Raya. Setidaknya ada 350 naskah yang masih berada di koleksi pribadi masyarakat. Ada katalog naskah Buton ya, dan naskah Palembang, kemudian katalog naskah Aceh, dan katalog naskah Kalimantan. Sebagai penutup, naskah Nusantara bersifat dinamis, artinya jumlahnya bisa terus berubah, bisa bertambah, bisa berkurang, ini tergantung dari kepedulian kita. Upaya perawatan naskah sama dengan penyelamatan dan pelestarian naskah yang telah dan sedang dilakukan. Upaya penyelamatan naskah Nusantara dalam bentuk digitalisasi saat ini telah menghasilkan ratusan ribu foto digital. Bahkan kita sudah membuka akses kerjasama dengan Leiden, dengan British, dengan Hamburg University, dengan Singapura, dengan Malaysia, dan banyak lagi negara-negara yang lain yang mau berbagi foto digital untuk kepentingan riset bagi mahasiswa yang tertarik untuk mengkaji naskah-naskah Nusantara. Terakhir, penyelamatan naskah dalam bentuk digitalisasi naskah dan katalogisasi naskah perlu dilanjutkan dengan berbagai kajian teks dan penerbitan hasil kajian. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.